Tapi kan proses fatwa itu nggak jadi, tidak terjadi. Akhirnya mengambil jalan mengajukan PK. Nah, mulai PK inilah kena ada foto selfie itu. Kabarnya ya kabarnya memang udah biasa bolak-balik ke Indonesia. Oke. Siapa? Tito masih pangkatnya rendah. Oke. Terus Idam masih AKBP juga. Oke. Masih jauh, jadi nggak ada mitra, nggak ada mitra lah. Oke. Mitra saya kan udah pensiun semua. Oke. Jadi tidak ada konflik of interest ya kan? Tidak ada utang jasa. Ya, nggak ada sama sekali. Kan kita kalau saya juga ini Bang Repli kan juga tidak semua perkara korupsi yang disangka didakwa korupsi saya terima. Oke. Saya yakin betul, seyakin-yakinnya bahwa orang ini tidak terlibat, baru saya. Untuk Napoleon Bonaparte ini yakin benar? Saya yakin, karena saya mendeteksi, ya kan. Jadi teorinya dikorbankan dia? Ya dikorbankan. Kenapa? Kan secara logis, bagaimana mungkin Napoleon Bonaparte ini dengan peran Napoleon Bonaparte lah Joko Chandra bisa ditangkap. Terus prestasinya untuk diberikan oleh Joko Chandra bagaimana itu, orang dia dengan dia yang berperan itu sehingga red notice itu kembali, ya kan perannya dia. Kalau menghilangkan bukan Napoleon Bonaparte menghilang, memang dia sudah hilang dengan sendirinya dengan sistem yang ada di Leong di Jadi Paris gini, itu. Ini buat sobat era ya biar jelas dan paham bahwa red notice itu diberikan dalam jangka waktu tertentu. Berapa? 5 tahun? Ya, 5 tahun atas permintaan. Atas permintaan dari negara-negara anggota, ya kan, Interpol internasional tersebut, yang berdasarkan permintaan aparat penegak hukum. Ya. Orang ini yang seharusnya melalui proses hukum, tapi dia tidak ada tempat lari atau kabur. Maka dimintakan kepada Interpol seluruh dunia itu. Ya, yang tergabung dalam jaringan atau badan bekerjasama itu kalau menemukan untuk membantu untuk menangkap orang yang bersangkutan ini. Kalau itu diadukan, kan dia terdaftar. Maka dia terdaftar di seluruh dunia itu. Nah, itu ada masa-masanya. Ada masanya itu adalah dia tidak permanen. Dia ada waktu 5 tahun, ada permanen. Tapi setelah itu juga dia tidak ada lagi pengajuan dari negara asal. Maka dia dengan sendiri sistem itu yang menghilangkan. Jadi begitu juga dengan di kejaksaan kita. Kejaksaan bukan di imigrasi. Orang dicekal itu kan boleh hanya 2 kali dalam 6 bulan. Kalau tidak ada perpanjangan 2 kali 6 bulan dia habis. Dengan sendirinya. Nah, ini memang dari sejak awal kalau ini kejaksaan tidak ada untuk memperpanjang. Ini proses yang harus tanda tanya. Kenapa? Ya, saya ulangi bahwa kejaksaan tidak memperpanjang pencekalan itu. Masuk di dalam ini. Kalau pencekal kan ini orang nggak boleh keluar kan? Pencarian, daftar pencarian orang. Red notice itu. Jadi kejaksaan tidak memperpanjang red notice itu. Kan dengan sendiri. Sorry, saya harus paham. Ini mekanismenya yang meminta itu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum melalui institusi yang namanya Interpol di negara yang bersangkutan. Yaitu polisian kan ada Interpol kita. Dari negara kita ini Interpol polisian menyampaikan kepada Interpol internasional yang berkedudukan di Lyon Perancis itu, Paris seperti itu. Nah, baru masuk di dalam daftar. Setelah masuk di dalam ini daftar list itu, maka disebarkan ke seluruh dunia anggota Interpol internasional itu. Makanya bisa ketahuan nih di negara-negara. Lalu hubungannya sama kejaksaan apa? Kan yang meminta awal kejaksaan. Kan polisi nggak punya hak. Kalau dia bukan aparat penegak hukum. Kantornya Napoleon Bonaparte itu hanya sebagai mediasi. Kejaksaan yang minta. Karena ini kan eksekutor awalnya kan kejaksaan. Kejaksaan yang minta ke Interpol. Melalui Interpol Indonesia. Interpol ke dunia internasional. Dan ternyata itu setelah 5 tahun tidak diperpanjang. Tidak perpanjang. 2004-2009 permanen habis dia. Sehingga dengan sendirinya selesai. Sistem yang menghapus dia itu. Karena itu isu mengenai penghapusan red notice itu sebenarnya omong kosong. Omong kosong. Kenapa orang-orang udah dengan sendirinya? Jadi ada orang nembak di atas kuda kira-kira gitu.
kelihatan juga dalam sistem cekal ada orang nembak di atas kuda juga seperti jadi, itu. Sobat Era sekalian, nembak di atas kuda itu bahasa kampung kami. Artinya barang itu sebenarnya nggak kita apa-apain ya sudah begitu. Ya. Tapi seolah-olah kita yang mengerjakannya. Kira-kira gitu. Seolah ada peran. Padahal kalaupun tidak di apa-apakan ya sudah hilang dengan sendirinya. Justru perannya Napoleon Bonaparte itu adalah menerbitkan kembali. Oke. Red Notice sehingga Joko Chandra itu ketangkap. Sempat diterbitkan kembali. Sebabkan pada waktu setelah kasus geger PK rame-rame kan, kok orang yang nggak ada bagaimana? Barulah surat menyurat itu ada bukti-buktinya. Oh, jadi Red Notice itu diterbitkan kembali atas permintaan jaksa. Ya, karena berapa kali diminta oleh kantornya Napoleon Bonaparte, ini orang masih dibutuhkan atau tidak oleh pihak kejaksaan. Kalau dibutuhkan segera kirim surat ke kami seperti itu. Akhirnya kejaksaan karena diminta terus kirim surat. Nah, surat atas permintaan kejaksaan inilah diteruskan ke Interpol internasional. Jadi saudara sekalian, itu fakta-fakta yang disampaikan oleh kuasa hukum Napoleon Bonaparte ya. Tentu kan saya tidak punya kemampuan untuk melakukan verifikasi, tapi itu konstruksi faktanya. Konstruksi fakta itulah yang dihadirkan di dalam fakta-fakta persidangan. Ini ada saya bawa lah beberapa contoh ya. Tapi ya oke ya nanti. Nah ini kan seperti ini. Nanti ada surat Mabes Polri ke imigrasi. Terus ini ada banyak nih surat ke kehakiman, ini masih surat ini terus ke Kejaksaan Agung nih. Konfirmasi ini ada soal Joko Chandra, ini semuanya nih surat-surat. Inilah yang ditandatangani oleh anak buahnya Napoleon Bonaparte, ini Pak Nugroho Wibowo itu. Napoleon Bonaparte itu posisinya sebagai apa? Kadip Kepala divisi hubungan internasional Mabes Polri. Kepala divisi hubungan internasional Mabes Polri. Dan kelas Kadif ini biasanya bintang 2. Ya, Kadif Humas misalnya bintang 2 ya. Nah, di sini kan ada sekretarisnya yang berperan itu, kalau seperti itu adalah sekretarisnya. Karena walaupun dia Kadif, sekretaris itu setingkat apa? Brigjen. Makanya di sini kan Brigjen karena dia memang punya otoritas dan kewenangan. Napoleon hanya jabatannya. Tapi untuk membuka, Napoleon pun nggak bisa dia buka dalam sistem. Karena di situ kan meminta password. Karena ini kan terbuka jaringan internasional, terkoneksi. Siapa yang buka ini password itu, yang punya pegang password itu yang memang sekretaris. Jadi kalau Napoleon sendiri dia harus kirim, buka nih, dilihat nih. Ini betul nggak passwordnya seperti itu. Kalau nggak akan bisa seperti itu. Karena dia yang diberikan. Nah, oleh karena itu tidak ada korelasinya dengan dakwaan dan apa-apa yang terakhir itu menyebutkan masalah jasa tentang Red Notice seperti itu. Justru kantornya Napoleon Bonaparte menerbitkan sehingga Joko Chandra bisa ditangkap itu. Dan Red Notice baru itu diterbitkan kapan? Bulan apa? Sebelum Joko Chandra ditangkap lah ya kan. 2020. Jadi 2020 ya akhir-akhir lah ya. Ada lagi Bang? 2020 awal. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup kita minta betul kepada KY. Kalau bisa, karena dia sudah minta saksi-saksi, akan kita hadirkan. Kalau bisa, ini harapan kita. Kan KY kan punya kewenangan atas nama kelembagaannya. Supaya kita bisa mendengar juga. Bung Repli juga bisa dengar. Jadi bukalah itu. Diadakan sidang yang terbuka. Dibuka itu rekaman. Dan bisa juga ada rekaman yang dari sisi Napoleon Bonaparte. Juga ada sesungguhnya rekaman-rekaman dalam proses pemeriksaan. Kalau mau membuka ini lagi, kasus pemeriksaan Pinangki. Itu kan ada rekaman-rekaman pembicaraan juga. Kalau ketua MK-nya Pak Mahfud itu bisa dibuka itu, atau Pak Jimli. Kan pernah dengar ya dulu ya. Mungkin kita lihat bahwa ada yang menyebutkan di sini kan ada peran Anita Kolopaking, ada Pinangki. Kan ada sudah mulai terbuka sih di media. Yang menyampaikan Pinangki bilang bapakku ya seperti ini. Nah, ini kan harus, kalau kita lihat ke belakang ini kan laporan kita. Jadi Anita Kolopaking itu pengacara ya. Pinangki itu jaksa. Masing-masing punya bapak ya gitu. Kita nggak tahu bapaknya bapaknya beneran atau bapak angkat, ya kan? Angkat. Nah, sesungguhnya ini ada pertanyaan di samping ini di luar konteks nih. Kalau kita ingin membongkar ini kasus ini sesungguhnya, bahwa sesungguh pertanyaan, apa betul hanya
di klaster kejaksaan itu hanya Pinangki. Oke. Ini pertanyaan, apa betul? Oke. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pinangki menyebut nama-nama juga seperti itu. Oke. Itu seperti itu. Makanya Pinangki ketika didiskon 4 tahun dari 10 tahun di tingkat awal, jaksa tidak banding ya? Dengan alasannya memang tuntutan kami 4 tahun. Oke, luar biasa ya. Dan menurut informasi sudah sering ketemu pejabat-pejabat tertentu itu dengan Joko Chandra. Kan ini mulai heboh ini kan sebenarnya awal kalau kita lihat dari media beberapa waktu akhir 2019, awal 2020 itu kan mulai ada sebelum Joko Chandra mengajukan PK kan ada usaha untuk membuat fatwa. Fatwa Mahkamah Agung. Ya. Kan gagal itu. Fatwa ini terkait dengan eksekusi 2 tahun. Ya, fatwa eksekusi atau nggak tahu apa fatwa 2 tahun atau menyangkut bahwa setelah lewat batas waktu dan sebagainya supaya atau putusannya kan nggak ada titel eksekusinya. Ya, kan? itu kan tidak harus segera untuk dilaksanakan kan seperti itu. Karena itu sebelum putusan MK. Karena putusan MK mengatakan walaupun tidak ada perintah eksekusi ya tetap bisa dieksekusi. Ya, itu untuk dipatwa supaya dia lepas kan. Tapi kan proses fatwa itu nggak jadi, tidak terjadi. Akhirnya mengambil jalan mengajukan PK. Nah, mulai PK inilah kena ada foto selfie itu. Dan juga aneh, kok PK dia bisa mengajukan PK. Padahal orangnya nggak jelas di mana pun. Jelas di mana, kapan dia ngasih kuasa hukum dan lain sebagainya dan kan? Kabarnya memang udah biasa bolak-balik ke Indonesia. Tapi ini kabarnya kabar angin, bolak-balik ya. Pertanyaannya apa iya sih Joko Chandra hanya ingin atau ada kepentingan-kepentingan yang lain? Nah, ini kan ada misteri sesungguhnya. Dan dia ditangkap di Malaysia ya. Malaysia, dan Joko Chandra ini adalah temannya Tommy Sumardi. Yang broker tadi. Yang broker tadi yang ngakunya pengusaha lah. Ya kan, Tommy Sumardi sangat dekat dengan teman-teman petinggi Republik ini. Itu juga disebutkan di dalam rekaman tadi gitu. Bahkan sempat mempraktekkan dia, ya kan, betapa dia hebatnya. Seperti itu. Luar biasa ya. Sebenarnya ini bola sudah bisa digiring ke depan gawang ya. Udah sangat betul. Tinggal ditembak 1 kali tembakan gol ini Bang. Sebenarnya kalau betul hakim dulu pengadilan negeri membuka itu kan bisa membuka kotak Pandora. Dan sebagian ini sesungguhnya sudah dilaporkan juga ke KPK. Sesungguhnya awalnya Nopel Bonaparte itu minta itu yang seharusnya incas itu KPK. Biar lebih senang diperiksa oleh KPK seperti itu. Karena dianggap KPK ya kalau nggak bersalah salah, kalau ketangkap tangkap kayak gitu. Dan yang ada KPK dulu atau KPK sekarang? Ya kan memang ada beda KPK dulu sama sekarang. Konon katanya kalau sekarang beda dengan yang dulu. Ya paling tidak ada komisionernya diberikan sanksi lah ya. Ya karena kita tahu bahwa komisionernya melanggar kode etik. Cuman kan dihukum hanya dipotong gaji 40% gitu ya. Bang Yani, ada yang mau disampaikan sebelum saya mau beranjak pada isu yang kedua? Saya kira khusus ini kita minta pertama kepada KAI, jadikanlah KAI ini instrumen untuk betul-betul mengembalikan lagi harkat, martabat dan kewibawaan pengadilan. Dan juga barangkali KAI yang baru ini kan? Ini kan KAI baru ya. KAI baru ya, dengan ketua yang baru kan? Dan dia kan tidak ada beban. Karena dulu KAI itu suka ribut tuh soal pemilihan ketua. Itu ada karena menyangkut periodisasi ya. Periodisasi dan plat nomor RI. Dan rumah dinas. Ya. Sama sejarah ya, tercatat sebagai ketua KAI. Berarti ada fotonya. Ada fotonya. Sudah cukup ini ya? Sudah cukup. Nah saya mau beranjak pada isu yang kedua. Ini isu apa nih? Ngeri-ngeri serap. Isu yang kedua ini sebagai ketua umum Masyumi. Masyumi itu adalah partai Masyumi doang ya, bukan Masyumi sebagai tidak singkatan. Bukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia, tapi Masyumi. Masyumi aja. Jadi nggak ada istilahnya nih, pokoknya Masyumi. Partai Masyumi. Karena dulu seperti Nasdem, partai Nasdem itu nggak ada panjang kepanjangannya. Karena diputuskan pada waktu 7 sampai 8 Agustus November 45 namanya Masyumi saja. Tidak sebutannya. Memang dari sebutannya kalau ada majelis Syuro Muslimin Indonesia itu kan yang ada ormas yang seperti itu. Kayak Nasdem. Ormasnya Nasional Demokrat tapi partainya Nasdem. Nah, ini perkara yang ngeri-ngeri sedap dan juga bagi kelangsungan Republik juga ya kan. Kita tahu bahwa PAN masuk dalam koalisi pemerintahan.
7 lah sekarang ini. Sekarang 7 kan?